tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Itulah yang disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya dan menjadi kesaksian kita dalam menjalin persekutuan di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sumber sukacita sejati. Karena itu, marilah kita menyatakan sukacita kita dengan memuji muliakan namanya dari PKJ nomor 216 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita.
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita semua. Dialah yang menganugerahkan sukacita sejati bagi kita. Haleluya, sejahtera kita semua. Saudara-saudara, salah satu hal yang selalu dirindukan dalam hidup ini ialah sukacita. Namun faktanya seringkali hati kita bertanya-tanya, di manakah sukacita itu? Sebagai orang beriman, kita patut tunduk diri di hadapan Tuhan, memohon kemurahan-Nya agar sukacita yang bersumber darinya dapat dinikmati. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami kehilangan sukacita karena lebih memilih mengikuti kehendak sendiri. Kasihanilah kami, serta yakinlah bahwa hanya Engkaulah sumber sukacita sejati. Dari tungkungan duka ke
Sebagai hamba Allah, saya akan menyampaikan kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan berita anugerah dari Allah yang diteguhkan kembali. Firman-Nya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 26 sampai 28. Sebab itu hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dalam pengharapan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Mari dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 kita akan baca secara berbalasan. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
akan mendengarkan firman Tuhan dibacakan untuk menjadi perenungan kita. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14a dan ayat 22 sampai 32. Kemudian pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Dan bacaan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman-Nya kita berdoa. Di hari Minggu yang Engkau kuduskan bagi kami pagi ini Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memanggil kami, menggerakkan hati kami, menuntun, menyertai kami, hingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus pagi ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, Engkau menyertai kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu, dan umat-Mu yang akan mendengar. Kiranya kami semua Tuhan diliputi sukacita, karena sukacita yang sejati Engkau berikan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita yang berikut dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, kemudian dilanjutkan pada ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari turunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan berikutnya dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dunia itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Dengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan dalam terjemahan terbaru 2. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Mak kure sumanga kehilangan puang Mama Sena anta makdin sitamu-tamu omo lan banua Maserona. Berharap bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini, di rumah Tuhan ini, bersukacita. Amin. Dia sumber sukacita sejati. Ini yang menjadi perenungan kita di Minggu Paskah kedua. Apa itu sukacita Bapak Ibu? Ketika saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu diartikan sebagai suka hati, girang hati, atau kegirangan. Atau dia sinonim dengan perasaan sangat gembira, senang atau bahagia yang mendalam. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian merindukan sukacita itu. Asan mengataru. Lamekutan anak lako kombongan. Pernah sukacita? Pernah? Sukacita karena apa? Masih hidup, masih diberi napas. Apalagi habis sembuh dari penyakit. Berarti kalau sakit tidak ada sukacita ya. Ya. Biar sakit tetap bersukacita tapi bersyukur lagi karena Tuhan sembuhkan. Oke, selain sembuh dari sakit, selain diberikan nafas hidup oleh Tuhan, apa toh emposabai ami parano. Dapat pekerjaan, anak-anak sukses. Apa itu? Ya banyak ya. Banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita bersukacita. Tapi saudara-saudara, sukacita yang kita harus rasakan itu
Rupanya dia bergantung kepada keadaan. Kondisi hidup. Anak-anak sekolah boleh selesai, sukses, dapat kerja. Wes sende parano ki di kuah. Weh lam aku resumanga kehilangan puang. Masaki ki itu apalagi ke masa saya masaki. Namane diampak tuh kamalekean. Tilendok dia masaki. Lendo paranuna penanta. Kita sehat, kita hidup, kita bersuka cita. Tetapi pertanyaan, ketika masalah datang, ketika pergumulan hadir dalam hidup kita, apakah tetap sukacita? Apalagi ketika kita punya banyak keinginan, kemudian keinginan itu tidak ada satupun yang tercapai, kadang kita mulai kecewa. Sukacita hilang. Karena sukacita itu Bapak Ibu, kita rasakan sementara saja. Itu sementara saja. Lalu pertanyaannya, sukacita yang sejati itu yang bagaimana? Yang tidak akan pernah hilang. Firman Tuhan hari ini mengajar kita Bapak Ibu dari bacaan firman. Kisah para Rasul, dari Petrus, surat Petrus, dan juga kitab Injil Yohanes. Mau mengatakan bahwa sukacita yang sejati, yang tidak tergantung pada situasi kondisi, adalah sukacita yang bersumber dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Dan ini kesaksian para murid. Baik Petrus pun juga Thomas dalam bacaan kita. Petrus menyaksikan kepada kita sukacita yang meluap yang dia rasakan sehingga dia berkata, terpujilah Allah yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sukacita yang sejati yang dikatakan oleh Petrus kepada kita, itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena keberhasilan, tetapi dari kelahiran kembali, dilahirkan baru dalam Kristus yang telah bangkit. Dan ini membuat kita punya pengharapan karena kebangkitan Kristus. Ada pengharapan kita. Kita memiliki warisan yang tidak dapat binasa. Betapa bersukacitanya kita Bapak Ibu, saudara-saudara. Artinya apa? Sukacita kita punya dasar yang kekal. Sukacita kita bukan sukacita yang sementara saja. Karena itu firman Tuhan katakan, sukacita sekalipun berduka cita. Sukacita selalu ada sekalipun kita bergumul yang berat sekalipun. Petrus katakan dalam bacaan kita, kamu seketika harus berduka cita
oleh berbagai-bagai pencobaan. Itu bisa saja terjadi. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, duka cita itu sementara saja. Tidak terus menerus, tidak kekal. Melalui pergumulan itu iman kita sedang dimurnikan seperti emas. Dan memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita orang percaya aman-aman saja. Tidak ada pergumulan, tidak ada masalah. Banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tetapi jangan karena masalah, jangan karena pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam diri kita, sukacita kita hilang. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Bahwa Dia yang begitu mengasihi kita, Dia mau datang ke dalam dunia. Dia mau mengangkat pergumulan kita. Dia mau melepaskan kita dari berbagai tindihan hidup. Bahkan firman-Nya katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat aku, kata Petrus, sekalipun kita belum melihat Dia, melihat Tuhan Yesus, namun kamu mengasihinya. Saya mencoba mencari arti kata sukacita menurut yang dikatakan oleh Petrus. Dan rupanya sukacita yang dia maksud itu adalah cara. Cara itu sukacita rohani. Sukacita yang dalam, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu karena hubungan yang begitu dekat, yang begitu erat dengan Tuhan. Iman kepada Kristus. Lihat dalam bacaan Injil tadi. Ketika Yesus hadir, ketika Dia menampakkan diri kepada murid-murid Thomas, tidak ada. Kemudian setelah Thomas ada, murid-murid bersaksi. Mereka katakan, kami melihat Guru Tuhan. Apa nakwa Thomas? Dia tidak percaya. Dia katakan sebelum dia membuktikan sendiri dengan mencucukkan jarinya ke bekas lambung, bekas paku, sekali-kali dia tidak akan percaya. Tapi ketika Yesus menampakkan diri berikutnya dan Dia ada, Yesus katakan, Thomas. Tuhan langsung menegur Thomas, Thomas. Dia perlihatkan bekas paku, bahkan Dia menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya sendiri. Supaya Thomas percaya. Dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita semua. Dan mereka kata Tiro. Tidak kan? Kita belum pernah melihat Yesus. Bahkan Yesus belum pernah menampakkan diri kepada kita dengan etiro itelimangku, bekas paku. Lambungku, bekas tusukan tombak. Tapi kita percaya. Kenapa Bapak Ibu percaya? Kenapa Bapak Ibu mau percaya kepada Yesus? Yang belum pernah Bapak Ibu lihat, saksikan dalam hidup. Itu karena iman kita. Iman percaya kita. Melalui kesaksian para murid, rasul-rasul yang membuat kita menjadi percaya bahwa memang di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Pengharapan kita itu tidak akan pernah hilang di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita sukacita yang sejati itu. Tai undawan nih. Sukacita apapun, sekalipun kita mendapatkan jabatan yang tinggi, kita punya banyak duit yang membuat kita bersukacita, tetapi bersukacita di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, itu tidak ada duanya. Itu sukacita yang sejati. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa
Yesus adalah Tuhan. Dia memberikan jaminan bahwa maut telah dikalahkannya. Kita merayakannya di dalam hari Paskah. Dan Paskah itu terus ada, terus hadir dalam hidup kita. Kita punya pengharapan yang pasti. Murid-murid, ketika Yesus disalibkan, mereka takut. Karena itu pintu-pintu dikunci rapat. Mereka putus asa. Tetapi ketika Yesus datang dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, segalanya berubah. Berubah. Rasa takut membuat mereka tenang, damai. Bahkan rasa sedih mereka kehilangan, itu berubah menjadi sukacita. Kehadiran Yesus mengubah suasana hati. Kehadiran Yesus mengubah hidup. Hidup yang penuh sukacita. Oleh Thomas, keraguan diganti dengan iman yang pasti. Sehingga dia mengaku, ya Tuhanku, ya Allahku. Itu keluar dari mulut Thomas. Dia sendiri percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Dia tidak ragu lagi. Dia bersukacita, dan sukacita inilah, cara inilah yang dialami oleh murid-murid yang melihat Yesus datang membawa damai sejahtera bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu, hiduplah dalam sukacita sejati. Sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan. Seperti yang Bapak Ibu rasakan. Kumoya kemasaki ki nati lendok dia mesaki, kita bersukacita. Dia bukan sukacita yang begitu. Ketika anak-anak kita berhasil, ketika kita berhasil, kita bersukacita. Bukan sukacita yang demikian melampaui sukacita itu. Karena kita memiliki Allah di dalam Yesus yang sudah bangkit memberikan kita hidup. Karena itu pertanyaan Bapak Ibu, apakah sukacita kita masih harus tergantung pada situasi, pada keadaan, pada kondisi kita? Firman Tuhan katakan, sekalipun kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Batuanan naku motai erana misa bangratu pencobaan. Pak tu dak dua bangra, tetapi berbagai-bagai pencobaan itu, banyak pencobaan yang hadir dalam hidup kita. Jangan pernah hilang sukacita. Jangan sukacita kita bergantung kepada keadaan-keadaan. Karena itu hari ini kesaksian para rasul mau meneguhkan iman kita. Apakah kita sungguh mengenal Kristus sebagai sumber sukacita? Karena itu bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Bukan hanya ketika kita butuh Tuhan, lalu kita membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dalam keadaan apapun, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi itu harus nyata. Dan selalu bersyukur, belajar bersyukur dalam segala keadaan. Dan peganglah selalu apa yang Tuhan janjikan ketika kita menghadapi pergumulan. Bahwa Dia berjalan bersama kita. Sama seperti firman minggu lalu, ketika murid-murid yang kecewa, yang putus asa,
yang bingung berjalan menuju Emmaus. Mereka tidak sadar ada Yesus bersama mereka dalam perjalanan. Sehingga ketika Yesus memperlihatkan apa yang sudah dia lakukan kepada mereka, baru mereka sadar. Oh iya tongan, tadi kan hati kita berkobar-kobar ketika berjalan bersama. Kita kadang tidak sadar bahwa Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Karena kita diliputi oleh berbagai pergumulan hidup. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita bahwa apapun pergumulan kita, seperti pergumulan umat Tuhan yang lain, sukacita Tuhan terus berikan. Sehingga sukacita itu akan membawa kita semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita teduh sejenak. Tuhan Yesus sumber sukacita sejati. Hari ini datang kepada kita. Mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada keadaan. Tetapi terus bergantung kepadanya. Biarlah kita semua senantiasa kuat berpengharapan di dalam Kristus Tuhan kita yang telah bangkit, yang mengalahkan segala pergumulan, penderitaan di tengah dunia ini. Biarlah Ia yang terus memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan sukacita yang sejati. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Pertama Petrus ayat 1 sampai ayat 1, pertama Petrus ayat 1 sampai 3, pasal 1 ayat 3 sampai 5 mengantar kita memberikan ungkapan syukur kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu yang pelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Sambil pun dipersembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, dan tangan. Sempurna dan besar.
Pira? 20 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Angka mami 5 mina antarkan komentar. Amisa apa? Solana tunina. Oh 20, ada 2 kami. 25 pisan. 25 pisan penduan. Tak mau. 25 pentalun. Kami bawa. Ya. Pangi. Kalau kau pangi pada mau pemarasan nalan. Pira. Ini dari Pak Kari itu ya. Pira. Untuk pembangunan. Tak mau. Pira nenek ingka. 20 pisang penduan. Pira. 50 penduan. 50 pentalun. Oh bisa Pak. Soalnya bang saya tadi 20 dia ini samping barat ni nak 20 pisan 20 penduan sidik murah pentalun teh tak ada kok teh penduan mah 20 pentalun. Oh ketapi lengkap mulantu bumbuna demo sarlan den batu lapas ya mulante ya lara nama ta pira 20 pisang 20 pisang peluan 20 pentalon. Wah bisa Pak. Soalnya Pak saya tu ingat teh. Tidak Pak. Tak mau. Pisan 20 penduan 50 pentalon. Inde 2 kayu sikapoli ulang teh. Ya. Wah, tak apa buka di 50 modal ya. Ya moke. 50 pisan penduan pen 100 ada 2 tahu. 100 pisan ada 2 komite. Pira? 120. 120 pisan penduan 130 demi pokok. 150 pisang penduan kira 130 150 pentalon. Oh ini Pak ya pray dulu tu jangan oh ini sikapoli lantai nanan apa lagi di bawah kok tu kapuan lah, napa undi? 130 dah mai lah, Yo 130 dah mai bawah kok. Oh 100 merawan atau kian lekian nami patur muka memberikan aku ya. Yo 100 pisan, 100 pisan penduan, tak mau. 100 pentalon, ya 2 pokok dah. Oh, de hutan mangka beli lambu le mosarena de ladana. Li toloman nama teh kesu lagi. Pira? Untuk pembangunan dulu apa teh? Pira? 20.
Satu kali, 20 satu kali, 2 kali, 20 3 kali, 30 domai lah ya. Onde pa? 20 ni na tin demai. 20 pisan. Peluan 20 pentalon dah pokok ni nak teh. Batu lemin itu kita ni. Oh ya mak terakhir mak. Soalnya bangsa teh hutan ni masih untuk pembangunan. Ini yang terakhir. Pira? 20 pisan 30 2 kali 30 3 kali. Tak siapa tu? Oh, iyo manu ko lepalek manu kinda kapal ini nak te manu kutiro. Iya. Ali lamai lah na. Tak ada. Wah, ini tu manu kelondong. Oh, untuk pembangunan. Pira? Pira? Untuk pembangunan? Tak mau kami. 50, 100 satu kali. 120 2 kali. 150 2 kali. 150 3 kali. Yang ke-5 melabang kau mati. Dempeng dah. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Pasti bisa kan. Wah, ini tu manduli kapua. Ya. Nanan apa lek papa apa ya lulai abo kok dolo. Pira? 100 pisan. 1,5 pisan. 170 pisan. Penduan ada kok pak. 170 penduan 170 pentalun. Iyo menyala dia berapa pokok lagi. Ya. Inde pamisa birang na teh silu na tonina teh. Kapang sama Rasul orang kandu. Ya. Oh. Inde birang na. Pira? Pira mau? Dia tomak 100 ni apa turun-turun malah. Wah 100 lamai pokok. 100 pisan penduan. 100 penduan. 100 pentalon. Domai pokok. Bapak mereka. Ya. Ya mau tu penguang natura. Kudu semangat laku kamu. Tempat tuang ku siuluk sia. Kombongan tu mangka umpasaka itu natura. Kudu semangat laku kita solanasan. Tu mangka pas itu kak seng. Na mintu nato na pasaki buang matua laku kaleta. Pada moto kudu semangat. Persembahan pujian dari PPGTA disilakan.
Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kita akan naikkan syafaat kita. Kita akan berdoa bagi yang mengalami pertambahan usia sepanjang minggu ini dari tanggal 6 sampai 12 April 2026. Kita bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Hendrik Leda, keluarga Bapak Joni Tangkesalu, keluarga Bapak Supulayuk, keluarga Nenek Marsi, keluarga Bapak Antorias, bersyukur bersama Saudari Gabriela, Saudara Agung Sandi, keluarga Bapak sampai Bandung, keluarga Bapak F. Palete, Bapak Stephen Liem, dan Bapak Susprianto. Ia minta maaf kalau salah baca. Kita berdoa untuk orang tua kita, para lansia, dan juga pemulihan bagi Bapak Yakin Tandirerung Makassar,
Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Nenek Eka, Bapak Diel di Makassar, Nenek Hari, Nenek Prisil, Nenek Diel, Bapak Stepanus Terundu Padang, Bapak Mendila Pengpadati, Nenek Pael, Nenek Leda, Ibu Berta Talo, Ibu Nimpa, Nenek Yanto, Nenek Leda, Bapak PT Pakan, Nenek Riel Tondok, dan Bapak Agustinus Herianto. Kita berdoa bagi yang dirawat di rumah sakit pun juga yang rencana operasi. Nenek Andre di Rumah Sakit Elim, Bapak Rukman Rumah Sakit Elim, Mama Debi di Makassar, Ibu Dorce Pasaka di Rumah Sakit Elim, Ibu Yohana atau Nenek Rena yang rencana operasi di Jakarta, dan juga Bapak Benyamin Salu. Rencana hari ini jam 10 dirujuk ke Makassar. Dan kita berdoa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampai Arung, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga almarhumah Ibu Damaris Ruru, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Agustinus Herianto, keluarga almarhum Bapak Palidan Sarungallo, keluarga Bapak Daud Linggi dan keluarga almarhumah Ibu Maria Patu Sibilang. Dan kita akan berdoa bagi kegiatan yang akan datang, secara khusus pertemuan bulanan PWGT dan juga ibadah rumah tangga dan OIG sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita naikkan syafaat kita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, oleh karena rahmat-Mu yang besar telah melahirkan kami kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Engkau memberikan hidup yang penuh pengharapan. Bahkan Engkau memberikan kami warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Bahkan Engkau terus memberikan kami iman yang teguh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan dan kami akan terus bersukacita menikmati sukacita sejati, karena Tuhan yang adalah sumber sukacita sejati itu akan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang sungguh merasakan sukacita, bukan hanya karena Tuhan tambahkan usianya, bukan hanya karena Tuhan sembuhkan dari penyakit, bukan karena berbagai sukacita yang mereka alami, tetapi lebih daripada itu Tuhan, Engkau terus kuatkan mereka dalam iman percaya kepadamu, sehingga mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan mereka menjalani kehidupan. Yesus yang menambahkan usia mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Bahkan juga Tuhan, bagi orang-orang tua kami yang berada di usia lanjut, Tuhan peliharakan mereka selalu. Berkati mereka selalu Tuhan menjalani masa tua. Kiranya sukacita mereka tidak hilang, karena Tuhan yang memberikan mereka keluarga-keluarga, baik yang bersama-sama dengan mereka pun yang terpisah dari mereka, yang terus memberikan perhatian dan kasih sayang. Engkau juga Tuhan yang akan menyatakan kasih sayang-Mu bagi orang tua saudara-saudara kami, keluarga yang mengalami duka cita
karena kematian. Bahkan duka cita karena berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kuatkan dan teguhkan mereka selalu Tuhan, sehingga mereka percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka menjalani pergumulan itu. Sehingga mereka percaya bahwa suatu waktu kelak mereka akan terlepas dari pergumulan itu. Bahkan juga Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Baik yang dirawat di rumah pun juga di rumah sakit. Baik yang ada di Toraja pun juga yang ada di luar Toraja, di Makassar, di Jakarta. Bahkan juga Tuhan berdoa secara khusus bagi Bapak Benyamin Salwu yang hari ini Tuhan dirujuk ke Makassar. Tuhan, Engkau menguatkan mereka semua. Teguhkan iman mereka. Biarlah Tuhan, sukacita mereka tidak hilang karena penyakit. Yakinkan mereka bahwa Engkau Allah yang sudah menyembuhkan banyak orang sakit. Biarlah ya Tuhan Allah, pengharapan mereka tidak akan pernah hilang di dalam Kristus Yesus, tabib di atas segala tabib. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu di tengah keluarga, dalam rumah tangga, dalam tugas pekerjaan, dalam tanggung jawab masing-masing. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati anak-anak jemaat-Mu yang masih kecil-kecil dalam pertumbuhan. Berkati anak-anak yang sementara menuntut ilmu, baik yang ada bersama-sama dengan orang tua mereka pun juga yang terpisah jauh. Berkati mereka Tuhan dalam perjuangan meraih cita-cita. Berkati anak-anak-Mu yang telah putus sekolah, yang mencari pekerjaan. Kiranya suatu waktu kelak mereka boleh memperoleh pekerjaan yang mereka nantikan ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, berdoa bagi majelis gereja, pendeta penatua diaken, bersama dengan pengurus OIG, panitia pembangunan, bahkan semua pengerja gereja yang ada di jemaat ini. Berkati dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Secara khusus dalam kegiatan sepanjang sepekan ini, dalam ibadah rumah tangga dan OIG, dalam pertemuan bulanan PWGT, bahkan Tuhan dalam berbagai rencana-rencana pembangunan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semua pelayanan boleh ditata dengan baik dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana jemaat-Mu. Berkati rencana panitia pembangunan, rencana majelis gereja, rencana pengurus OIG. Biarlah Tuhan berperkara bersama dengan mereka, sehingga semua yang direncanakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, bahkan berkati semua anak-anak-Mu yang hadir beribadah saat ini. Siapapun kami Tuhan, berkatilah kami, kuatkanlah dan teguhkanlah selalu iman kami, dan biarlah sukacita selalu melingkupi kehidupan kami, dan tuntun kami Tuhan sepanjang minggu ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, biarlah Engkau jauhkan kami dari segala hal-hal yang akan membuat sukacita kami hilang. Biarlah pengharapan kami di dalam Kristus yang memberikan keselamatan akan tetap nyata di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mempersembahkan diri kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Sehingga hari ini jemaat-Mu boleh membawa persembahan syukur mereka. Baik yang diberikan secara pribadi keluarga, persembahan yang dimasukkan ke dalam pundi-pundi, persembahan melalui natura yang telah diuangkan. Biarlah Tuhan semua persembahan umat-Mu Engkau berkati, agar supaya semuanya menjadi kemuliaan Tuhan. Berkati yang masih ada pada jemaat-Mu,
sehingga dipakai dengan sebaik-baiknya di tengah dunia ini. Tuntun kami Tuhan hingga selesainya ibadah kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Biarlah mereka memerintah dengan benar. Ajar mereka untuk selalu takut akan Tuhan, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang mereka akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Sertai kami ketika ibadah ini usai sebentar, jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah. Dan berkati persiapan pelayanan untuk ibadah sore sebentar. Biarlah umat-Mu Tuhan yang belum sempat beribadah dapat beribadah. Karena itu jauhkan dari sakit penyakit, dari segala halangan, agar supaya hidup jemaat-Mu Tuhan selalu dekat kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit, memberikan hidup kekal kepada kami sekalian. Haleluya. Amin. Syukur kepada Allah, kita boleh menikmati persekutuan pada hari ini dan kita boleh bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Agustin, Sarjana Teologia, yang sudah memberitakan firman kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang boleh melayani pada saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 12 April 2026. Yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 13 April 2026 jam 4 sore, pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Panada. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 15 April 2026 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Saudari Nidia Edgidia A. Pateta, Sarjana Teologia. Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 15 April 2026 jam 8 malam melalui YouTube Jemaat Karambe Pelayan Penatua Unianti SPDK. Yang keempat, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 12 April 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 18 April 2026 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Pendeta Aje Mangiri, Master Teologia. Yang kelima, berita duka telah meninggal dunia Ibu Maria Patusibilang, Nenek Gerdi, di Rumah Sakit Elim Rantepao pada hari Sabtu 11 April 2026. Jenazah berada di rumah duka kelompok pelayanan Karasik B. Ibadah penghiburan pada hari ini jam 6 sore. Yang berikutnya telah berada di tengah-tengah jemaat Karambe keluarga Bapak Leorante Lamba dengan istri Ibu Agnes Daniel Payung dan seorang anak Arcio Kamelowan Rantelamba. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Rantepao. Segenap majelis gereja OIG dan anggota jemaat Karambe mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung, dan jika ada hadir dalam ibadah ini dimohon untuk berdiri supaya anggota jemaat boleh mengenal Bapak Ibu. Ya, mungkin ibadah nanti sore atau tadi pagi. Yang berikutnya ibadah sekolah minggu pada hari Rabu 15 April 2026 di rumah Adifa dan Elvano jam 4 sore, kelompok Tondok Lombok. Kumpulan PWGT kelompok Panada Kamis 16 April 2026 di rumah Ibu Linda Tandilino jam 4 sore. Yang terakhir, perayaan Paskah PWGT Jemaat Karambe akan dilaksanakan
pada hari Sabtu 18 April 2026 jam 9 pagi di Tongkonan Buntu Pune. Diharapkan kehadiran anggota PPGT dan peserta katekisasi. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Menyambut pengutusan dan berkat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga di mana Tuhan tamu yang tetap. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan setia beriman kepada Tuhan, karena hanya Dialah sumber sukacitamu. Arahkanlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita pada siang hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan 2. Terpujilah engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Bersyukur kepada Tuhan.